Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 PIP ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan sistem pendidikan internasional dan penerapannya di Indonesia, yang mana ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Laila Nur Aini, SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Subiki, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 PIP akan mempresentasikan tentang perbandingan sistem pendidikan internasional dan penerapan di Indonesia. Jadi sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Masita dari NIM akhir 073. Perkenalkan, saya Nadiatus Solihan dari NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Mutarasari dengan NIM akhir 047. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan untuk mencapai potensi penuh mereka. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan juga berkontribusi pada kemajuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu tujuan diskusi. Nah, tujuan diskusi yang pertama yaitu untuk membandingkan sistem pendidikan di negara lain seperti Finlandia dan Amerika Serikat dapat memberikan perspektif baru untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu menganalisis pendekatan pendidikan Finlandia yang berfokus pada kesejahteraan siswa dan sistem pendidikan di Amerika Serikat yang beragam. Yang ketiga yaitu membandingkan praktik dan hasil pendidikan di kedua negara tersebut dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu ciri khas pendidikan di Finlandia. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu pendekatan berbasis kepercayaan kepada guru, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung perkembangan siswa. Yang kedua yaitu kurikulum fleksibel, memungkinkan siswa untuk berinovasi dan mengeksplorasi minat mereka. Meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Dengan kurikulum yang fleksibel, siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang selanjutnya, tidak adanya ujian standar di tingkat sekolah dasar, mengurangi tekanan pada siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih alami, tanpa tekanan untuk menciptakan skor tertentu. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kurangnya fokus pada ujian dapat menghambat persiapan siswa untuk pendidikan tinggi yang sering kali berbasis ujian. Meskipun pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih holistik, siswa mungkin kurang terbiasa dengan format ujian standar yang umum digunakan dalam seleksi perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ciri khas pendidikan di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihannya ada 3 pada diskusi kelompok kami dan juga kekurangannya ada 1 yang kami tuliskan. Kelebihan yang pertama yaitu beragam pilihan pendidikan yang memungkinkan orang tua dan siswa memilih antara sekolah negeri, swasta, atau charter. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas. Misalnya, sekolah negeri menawarkan pendidikan yang terjangkau. Sekolah swasta mungkin memiliki fasilitas dan kurikulum yang lebih baik. Dan sekolah charter menawarkan pendekatan pendidikan yang unik. Yang selanjutnya kelebihannya yaitu sistem pendidikan tinggi yang kuat dengan beragam universitas dan program studi, memberikan peluang besar bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Misalnya, siswa memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih program studi yang sesuai dengan minat dan juga bakat mereka, dan dapat belajar dari para dosen dan juga peneliti yang sudah berpengalaman. Yang selanjutnya yaitu kelebihannya
Inovasi dalam pembelajaran, seperti penggunaan teknologi mutakhir dan metode pembelajaran interaktif, mendorong keterlibatan siswa dan meningkatkan hasil belajar. Misalnya, teknologi mutakhir dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif, sementara metode pembelajaran interaktif dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu ketidakmerataan pendanaan sekolah berdasarkan lokasi, mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil atau kurang beruntung. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah terpencil mungkin kekurangan guru untuk mengeksplor daerah-daerah terpencil itu, dan juga kurangnya akses jalan yang memadai itu juga. Yang selanjutnya yaitu ciri khas pendidikan di Indonesia. Untuk kelebihannya, kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu siswa mengembangkan karakter dan moral yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berwawasan Pancasila. Serta program pendidikan inklusif menjamin akses pendidikan bagi semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Hal ini memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar bersama, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu ketergantungan yang tinggi pada ujian nasional dapat membatasi kreativitas dan metode pengajaran karena guru mungkin lebih fokus pada materi ujian daripada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran yang baik, yang lebih holistik, dan berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Yang kedua, yaitu kualitas pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah mengakibatkan kesenjangan dalam pencapaian akademik, karena siswa di daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan peluang untuk berkembang. Hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi dan menghambat potensi siswa untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan kehidupan. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem pendidikan di Finlandia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Kelebihannya yaitu Finlandia, fleksibel kurikulum, kepercayaan terhadap guru. Yang kedua, Amerika Serikat, pilihan pendidikan luas, inovasi teknologi. Yang ketiga, Indonesia, nilai Pancasila, dan pendidikan inklusif. Kekurangannya, yang pertama Finlandia, yaitu kurangnya ujian standar, akses pendidikan tidak merata, dan yang kedua Amerika Serikat, ketidakmerataan pendanaan, tekanan pada ujian standar, dan yang ketiga Indonesia, ketergantungan ujian nasional, dan kualitas pendidikan tidak merata. Yang selanjutnya yaitu kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya menunjukkan ketidakmerataan akses pendidikan dan pentingnya inovasi dalam pendidikan. Selanjutnya itu perbedaan sistem pendidikan Finlandia, Amerika Serikat, dan Indonesia, yaitu mencakup pendekatan kepada siswa, tidak adanya penilaian akhir, variasi dalam sistem pendanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu saran penerapan sistem pendidikan dari negara lain. Dari negara Finlandia, ketika diterapkan di Indonesia, ini yang pertama itu mungkin dapat mengurangi tekanan dengan fokus pada pembelajaran kreatif, sehingga siswa lebih menikmati proses belajar dan menghasilkan ide-ide inovatif. Yang kedua yaitu kepercayaan terhadap guru. Nah, kepercayaan terhadap guru ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap guru dan profesionalisme mereka. Yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan lebih produktif.
Selanjutnya, yang kedua yaitu dari negara Amerika Serikat ketika diterapkan di Indonesia. Yang pertama, mendorong keberagaman pilihan pendidikan antara sekolah swasta dan negeri, yang mana ini dapat memberikan opsi yang lebih luas bagi orang tua dan siswa. Yang kedua yaitu integrasi teknologi. Nah, ini dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era digital ini. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan kita itu tadi. Pendidikan adalah sistem pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan juga kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, serta memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang berbeda-beda pula. Seperti di negara Indonesia, sistem pendidikannya berbeda dengan di negara Finlandia dan juga Amerika Serikat. Seperti yang telah kami diskusikan, perbedaan pada tiga negara tersebut menyangkut pada pendekatan kepada siswa, tidak adanya penilaian akhir, serta variasi dalam sistem pendanaan pendidikan. Sedangkan kesamaan pada tiga negara yaitu ketidakmerataan akses pendidikan dan juga pentingnya inovasi dalam pendidikan.